Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini. Karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Dan kita akan konfirmasi di reading tiap minggunya. Oke, mari kita mulai. Ada tema love, 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 love. Oke, ini ya. Ada seseorang yang lagi memantau kamu dari jauh, atau ini bisa juga kamu ya, karena di sini ada seseorang yang lagi memperhatikan seseorang lainnya. Oke, lalu di sini ada romance begin, sebuah kisah baru yang akan dimulai di bulan Maret, sebuah indikator yang bagus, sebuah sinyal yang bagus untuk para single. Lalu juga ada gini, ada sebuah situasi yang mungkin kamu lihat di bulan Maret ini agak terlihat samar, kamu harap lebih perseptif ya, lebih aware gitu dengan gimana situasi ini, dinamikanya terbuka itu berjalan. Kamu perhatikan, harap kamu lebih aware aja gitu selama bulan Maret ini, tapi nanti kita akan coba konfirmasi lebih lanjut. Ini adalah angel number, repeating number. Kalau kamu akhir-akhir ini sering melihat angka kembar-kembar gitu ya, coba perhatikan apa yang kamu pikirkan saat itu cara semesta berkomunikasi sama kamu, atau bisa juga supaya kamu lebih aware, maksudnya ketika apa yang kamu pikirkan itu lebih fokus kepada pikiran-pikiran yang nggak suportif gitu buat kamu. Misalnya memikirkan masa lalu, memikirkan skenario terburuk, rasa marah kamu, misalnya hal-hal seperti itu ya. Dan juga gini, ini ada pesan buat, mungkin ini nggak akan resonate dengan semuanya ya. Memento mori ini sebuah quotes dari Stoic. Dia bicara gini, suatu saat kita akan mati gitu. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang kita mau, atau sesuatu hal yang akan mendukung kita menuju suatu tempat yang kita mau? Karena apa? Saat kita menjelang nafas-nafas terakhir kita, disitulah biasanya momen penyesalan kita lihat gitu. Kita nggak perlu nunggu dulu kita umur 60, 70, tapi kan kita bisa lihat gitu, ada buku yang menulis tentang hal itu, ada video-video yang membicarakan tentang hal itu. Ini sebuah reminder ya, misalnya apa yang kamu lakukan hari ini atau kamu tidak lakukan hari ini, apakah itu akan menjadi sesuatu yang kamu sesali nantinya gitu, ketika kamu menjelang nafas-nafas terakhir kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Strategi, attachment. Oke, adjacent possibility. Dengan dua kartu ini ya, strategi sama adjacent possibility, kamu sedang membangun strategi untuk mencapai sesuatu. Bisa juga gini, karena bisa jadi kamu kayak pasang kacamata kuda gitu, kamu bisa melewatkan kesempatan atau pertolongan atau peluang yang semesta hadirkan gitu di dalam perjalanan kamu, tapi bisa itu kamu lewatkan karena kamu memakai kacamata kuda gitu. Dan tadi di awal juga aku sempat bilang untuk kamu lebih perseptif, lebih aware agar kamu tidak melewatkan hal ini ya. Lalu, oh ya bisa juga ini kayak gini, kamu misalnya kamu suka sama seseorang, kamu fokus sama orang itu sehingga kamu mengabaikan nih bahwa di sekitar kamu ada orang juga yang memperhatikan kamu, bahkan udah bukan ngasih sinyal lagi, udah sangat jelas semua orang menyadari itu kecuali kamu gitu ya. Ini bukan buat semua, tapi ada yang perlu mendengar ini. Kayak jodoh di depan mata, tapi fokus kamu ke tempat lain sehingga kamu mungkin itu menjadi memperlambat pertemuan dengan jodoh, atau bisa jadi kamu melewatkannya ya. Ini attachment ini berbicara tentang ini akan muncul ketika kamu punya kelekatan atau kamu memberi suatu nilai lebih pada sesuatu atau seseorang, dimana itu akarnya ini attachment yang sehat itu ketika kamu punya hubungan yang sehat dengan diri kamu gitu ya. Ketika misalnya kamu punya attachment yang berlebihan pada hal-hal tertentu atau pada orang tertentu, di situ kamu perlu melihat lebih jauh gitu. Apakah kamu sudah punya hubungan yang sehat dengan diri kamu, atau mungkin ada luka dari masa lalu yang sebenarnya perlu kamu lihat, yang mungkin jadi akar attachment kamu dalam sebuah hubungan atau dalam hal lain. Seperti itu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Tadi lover dan devilnya kayak mau lompat gitu. Lover dan devil itu aku melihat sebuah kombinasi tentang codependent relationship gitu. Mungkin sebagian dari kamu gitu sedang berada dalam sebuah hubungan di mana satu orang itu sangat tergantung secara emosional atau secara aspek lain kepada orang yang satunya gitu. Jadi ini bukan hubungan yang seimbang, atau mungkin
kamu gitu berada dalam hubungan ini, kamu sedang mempertimbangkan untuk strategi ya, untuk gimana mengakhiri hubungan ini karena kamu udah mulai merasakan nih, merasakan bahwa kayaknya ini bukan jenis hubungan yang sehat deh, kayaknya ini nggak bisa gitu terus deh. Apalagi ya untuk kamu gitu yang menyukai kebebasan-kebebasan, bukan dalam berarti nggak bisa komitmen, tapi lebih kepada kebebasan yang bisa kamu dapatkan dalam sebuah hubungan yang sehat ya. Kan kebebasan itu bukan berarti harus tebar persona kemana-mana atau punya stok sampingan gitu. Ada orang-orang yang bisa diajak ngomong selain pasangan kamu, bukan begitu. Tapi memberikan ruang ekspresi untuk berkembang, mungkin dalam karir, mungkin dalam pendidikan, tapi hal itu mungkin nggak, atau hal itu bisa nggak kamu dapatkan ketika ada yang posesif itu misalnya ya, kamu nggak bisa bebas bergaul sama teman kamu. Itu karena apa? Contoh karena ada attachment yang nggak sehat di situ. Oke, tema kamu adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu gini, dengan Queen of Wands itu aku melihat lebih kepada keluarkan energi api kamu, fire kamu ya, sebagai fire sign. Mungkin selama ini api kamu udah mulai redup, ada hal-hal terjadi yang membuat api kamu mulai redup, atau sebagian dari kamu efek dari hubungan kamu ya, yang udah mulai di ujung tanduk ini. Nggak apa-apa, namanya juga proses kehidupan. Kadang-kadang kita perlu kepentok dulu gitu, baru kita sadar ya. Dan juga gini, kalau misalnya ini nggak berbicara tentang hubungan romantis ya, ini berbicara bahwa kamu sedang dalam proses menuju manifestasi kamu. Di sini ada kesempatan-kesempatan yang mungkin tadinya nggak terlihat, semesta akan tunjukkan jalan kamu, pintu-pintu yang akan terbuka buat kamu ya di bulan Maret ini dengan Queen of Wands. Lihat, aku bicara manifestasi, di dasar decknya ada Magician ya. Kamu sedikit lagi melihat manifestasi kamu karena kamu udah belajar gitu. Yang berikutnya, blessing opportunity buat kamu di bulan Maret. Oke, lihat. Nih. Ini sebagian besar dari kamu ya, yang tadi aku bahas, mungkin hubungan kamu ada yang di ujung tanduk. Ini bukan buat semua, aku tahu karena sebagian dari para single ada konfirmasi untuk sinyal hubungan romantis, tapi sebagian lagi aku merasakan ada yang hubungannya di ujung tanduk karena apa? Efek dari uh, sesuatu yang berhubungan dengan attachment ya. Dan kamu udah mulai merasa capek, kayaknya kamu nggak bisa gini terus. Nggak apa-apa gitu. Ini sebuah apa ya, kayak semesta berusaha berbicara sama kamu, apa yang kamu pikirkan tentang hubungan ini, kamu udah di, mungkin udah di, apa ya, sedikit lagi kamu akan mengambil keputusan ya. Dan kalau ini nggak berbicara hubungan romantis, kamu ada di fase transisi. Hidup kamu sekarang berada di fase transisi di mana transformasi itu tak terhindarkan dan semesta akan membantu kamu untuk melewati fase transisi ini. Dengan death di sini, ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan ya. Aku perlu tekankan ketika death muncul itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan karena apa? Ketika kayak, tahu nggak sih istilah phoenix rising from the ashes gitu kan? Burung phoenix itu mati dengan terbakar tapi dia akan bangkit kembali gitu dari abu gitu ya. Sama seperti kamu, mungkin banyak hal-hal yang udah kamu laluin, versi diri kamu yang lama udah mati dan muncul versi diri kamu yang baru, yang nyala apinya udah nyala kembali gitu, mungkin sempat redup sebelumnya, versi diri kamu glow up, versi diri kamu yang bermetamorfosis, yang mengembalikan nyala api di dalam diri kamu ya. Mungkin itu sempat hilang, mungkin sempat redup, semesta membantu mengembalikan nyala api itu di dalam diri kamu, kayak kamu on fire nih di bulan Maret ini. Karena Jupiter juga di zodiak Aries ya, di mana Aries itu kan fire, api. Itu akan membentuk aspek yang bagus sih dengan fire sign lainnya. Tantangannya adalah hangman. Hangman itu perubahan perspektif gini. Bukan mungkin sih, ketika kita berada dalam zona transisi, transformasi, zona kita keluar dari kepompong, itu kan kalau kita lihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong itu kan agak struggling ya, susah gitu. Tapi kalau dibantuin, dia keluar dari kepompong, sayap dia akan lemah gitu ya. Itu yang harus kamu pahamin. Semesta ini ngasih ruang buat kamu keluar dari kepompong, mungkin rasanya tertatih-tatih, gak nyaman, tapi kamu harus lihat itu dari perspektif yang lain. Karena apa? Kamu perhatikan hangman. Hangman itu posisinya terbalik. Dia posisi terbalik itu sengaja. Sengaja karena apa? Dia bisa melihat posisi ketika orang terbalik, yang dia lihat juga terbalik. Sama, bukan melihat segala sesuatu dengan terbalik, tapi ini sebuah reminder, ada yang perlu kamu lihat dari perspektif yang lain. Kamu harus ingat, kalau ada masa-masa sulit, ada tantangan, atau ada hubungan yang challenging ya, hubungan yang mungkin dalam tanda petik toksik, itu akan membawa kamu, misalnya gini, kamu jadi tahu, oh aku gak mau jenis hubungan yang kayak gini, ini hubungan gak sehat, ini gak baik buat aku, gak baik buat perkembangan diri aku sebagai individu. Tapi kan kalau misalnya gak kepentok seperti itu, kamu gak akan pernah tahu, atau mungkin gak akan pernah belajar. Seperti itu ya, kalau kita mau melihat
sedikit aja dengan menggeser perspektif kita. Kita bisa lihat hikmah-hikmah yang kita bisa petik dari hal-hal yang terjadi di hidup kita. Yang berikutnya. Advice dan offense. Kalau capek, istirahat. Kalau kamu kerja keras, kamu juga perlu ngasih diri kamu istirahat ya. Kalau bukan pekerjaan yang bikin kamu capek, ada orang-orang tertentu yang bikin capek, nggak apa-apa. Kamu ambil ruang sejenak, beri waktu kamu untuk beristirahat sejenak gitu, kayak menjauh dulu, atau kamu santai sejenak, kamu melakukan apalah gitu yang bisa bikin kamu rileks sejenak, dengerin musik yang relaksasi, atau kamu pijet gitu, atau kamu spa, atau apalah gitu yang bisa membantu kamu untuk rileks, makan es krim misalnya. Kalau capek, istirahat, nge-treat diri kamu, lakukan sesuatu yang bikin kamu seneng ya. Hidup itu nggak harus kayak harus selalu kepala di kaki di kepala, nggak perlu kayak gitu terus. Kita perlu momen sejenak untuk istirahat ya. Dan ini juga sebuah reminder bahwa karena ini temanya tuh similar gitu loh, serupa. Ini ada sebuah chapter yang berakhir, sebuah siklus yang berakhir, angka 10 juga, 10 of Wands, angka completion ya, di mana ada satu chapter di hidup kamu yang berakhir dan kamu akan masuk sebuah chapter yang baru. Ini kayak semesta mau ngomong sama kamu bisa sedikit lega sekarang. Bukan sedikit lagi, kamu bisa lega sekarang karena kamu di ujung dari beban berat kamu ya. Nih kalau bisa lihat ya, dia ini kan bawa beban berat, tapi di ujung sini tuh kayak desanya udah kelihatan, dia udah hampir sampai di tujuan dia, sama kayak kamu. Ujungnya adalah temperance, ini adalah energi kamu. Keluar di reading ini adalah berbicara tentang gini. Di sini tuh kayak ada jalan gitu yang menuju cahaya matahari. Jalan kamu akan selalu dituntun, semesta akan selalu nunjukin jalan ke kamu. Ini juga keseimbangan, berbicara tentang keseimbangan. Nih yang tadi, apa yang gak seimbang di hidup kamu? Mungkin ada kebanyakan kerja, sampai kamu lupa istirahat, kebanyakan bucin misalnya. Ini contoh aja ya, apa yang kebanyakan. Aku selalu tekankan bahwa ada hal-hal yang kebanyakan itu nggak baik ya. Dan ini juga temperance itu sebuah energi healing, energi pemulihan dengan death di sini. Kayak semesta mungkin ada satu cerita yang berakhir, tapi semesta juga menghadirkan energi pemulihan, energi transformasi di hidup kamu ya. Dan dengar gambar malaikat di sini, kamu harus selalu ingat akan selalu ada campur tangan semesta untuk kebaikan kamu, memberikan kamu kayak perlindungan gitu. Supaya apa, kamu berada di track kamu gitu, di track kamu. Jadi kalau misalnya kamu keluar track, kamu keluar jalur, semesta akan mengembalikan kamu jalur kamu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang membahayakan kamu, semesta akan selalu melindungi kamu dari orang-orang tertentu atau situasi tertentu yang akan membawa kamu menjauh dari jalurnya kamu ya, evolusi jiwanya kamu. Oke, kita akan tutup reading ini satu lagi. Nih, ya. Sorry, ini kameranya kayak gak bisa auto adjust. A new romantic cycle begins. Sebuah sinyal untuk kamu para single, hubungan romantis akan segera dimulai. Dan gini, kayak ini tuh ada gambar timbangan gitu ya. Gambar timbangan itu kan melambangkan keseimbangan. Mungkin juga ini sebuah indikasi ini karma baik buat kamu, atau semesta mengembalikan keseimbangan dalam konteks hubungan romantis di hidup kamu ya. Ini orang akan jadi hubungan yang berbeda dari yang kamu temuin sebelumnya. Yang kamu temuin sebelumnya itu adalah sebuah pembelajaran untuk kamu lebih kenal diri kamu, atau untuk membantu kamu tahu apa yang kamu mau dari sebuah hubungan ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!